Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mencari persamaan trigonometri yang bentuknya sekarang bentuknya A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Ini bentuk yang sekarang. Yang perlu diingat di sini ini adalah uh, koefisien dari sin X-nya adalah A dan koefisien dari cosnya adalah B itu. Jadi kan nanti kalian akan menemukan soal bisa saja kosinusnya yang di depan atau sinus yang di belakang, bisa digolak-balik nih. Tapi tetap perlu diingat untuk sin yang koefisien A, untuk cos yang koefisien B. Nah, itu pertama yang perlu diingat. Sekarang kalau kita menemukan persamaan bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C, maka persamaan ini harus kita rubah dulu untuk menentukan hasilnya. Rubah ke bentuk persamaan K kosinus X kurang sudut alfa sama dengan C. Kita dapat C-nya nanti. Cara mencarinya, ataupun cara mendapatkan K dulu. K ini kita dapat dari mana? K itu didapat dari K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mana A dan B ini adalah tadi koefisien dari sin dan cos. Kemudian yang harus kita cari kedua adalah ini sudut alfa. Cara mencari sudut alfa ini kita menggunakan tangan inverse. Tangan inverse sama dengan A per B. Dari mana Pak datang A per B ini? Tangan inverse ini datangnya dari, ingat, waktu kelas 10 kita mengetahui bahwa rumus tangan itu sama dengan sin per cos. Ini tangan. Sehingga kalau kita mencari tangan inverse, kita ambil variabel koefisien yang di depannya. Ambil koefisien di depannya. Jadi kita ingat koefisien sin itu A dan koefisien cos itu B. Jadi tangan inverse-nya hasilnya adalah A per B. Inilah yang harus kalian ingat. Jadi kalau menemukan persamaan A sin X tambah boy cos X sama dengan C, pertama kita rubah menjadi K cos X kurang alpha sama dengan C. Kita cari K-nya, kemudian kita cari sudut alpanya. Barulah kita bisa terakhir mencari sudut C. Untuk sementara itu dulu yang harus kalian ingat. Nanti akan saya beri contoh soal agar lebih jelasnya. Oke, baiklah. Ini ada contoh soal pertama. Contoh soal pertama di sini bunyinya, tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri akar 3 sin X. Berarti koefisien dari sinnya akar 3 ya, ingat. Ditambah cos X. Sekarang koefisien dari cos X-nya di sini ada 1, tapi tidak pernah tulis kalau 1. Sama dengan 2 untuk 0 sampai 2pi. Ingat, kalau bentuk radian seperti ini 0 sampai 2pi, 0 itu ya 0 derajat. Kalau 2pi ini kita ingat 2 dikali 180. 2 dikali 180 itu adalah 360 derajat. Kemarin sudah diberikan video pembelajaran tentang menentukan radian menjadi derajat dan sebaliknya. Itu harus kalian ingat kembali. Jadi ini kita tahu ini 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini A, terus B-nya di sini adalah 1, terus ini adalah C. Bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya, Pak? Cara mencari penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama, kalau kita ketemu soal, kita tulis dulu soalnya biar jelas. Akar 3 sin X ditambah cos X sama dengan 2. Ini saya bilang kemarin, tadi dirubah ke dalam bentuk K cos X kurang alpha sama dengan C. Jadi yang pertama kita cari adalah K. Pertama kita mencari K. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsungkan saja. A-nya tadi kita tahu akar 3.
berarti akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambah B-nya tadi ini 1 kuadrat. Jadi akar 3 dikuadratkan adalah 3 ditambah 1 kuadrat ya 1. Jadi 3 tambah 1 ya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi nilai K-nya kita dapat 2. K sama dengan 2. Oke. Oke, sekarang kita cari tangan inverse alpha. Sama dengan kita tahu tadi rumusnya A per B. Kita masukkan saja. Tan inverse alpha sama dengan A-nya akar 3, terus B-nya 1. Jadi akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Sekarang yang perlu kita cari adalah tangan yang nilainya akar 3. Ingat, tangan yang nilainya akar 3 itu berapa? Jadi di sini tangen inverse alpha yang nilainya akar 3, yang nilainya akar 3 itu berapa? Jadi untuk mencari tangan inverse kita abaikan inverse-nya, kita cari aja tangan alpha yang nilainya akar 3. Tangan yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat. Kemudian tangan juga positif di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga juga positif. Artinya kalau tangan positif di kuadran ketiga selain 60, di kuadran ketiga tangan nilai yang 60 berapa? Kemarin ingat cara mencari nilainya adalah kalau di kuadran ketiga 180 ditambah sudutnya 60. Berarti ini ada di sudut 240 derajat. Artinya tangan yang positif juga ada di 240 derajat. Oke, saya hapus ini. Menjadi ada dua sudut di 240 derajat. Yang mana yang harus kita pakai Pak antara kedua ini? Yang harus kita pakai, kita lihat lagi kembali ke sini. Nilai sin dan cosnya. Ingat tadi yang atas ini adalah sin, yang bawah ini adalah cos. A per B, sin per cos. Ingat kembali. Jadi kalau di sini akar 3 ini adalah positif, artinya nilai sinnya positif. Kemudian yang satunya sinnya positif, yang nilai 1 ini adalah cos. Cosnya juga positif. Jadi kalau kita ingat sin per cos, sin dan cos yang nilainya positif ada di kuadran berapa? Jelas ada di kuadran pertama. Atau kalau tidak paham seperti itu, ingat di diagram kartesius. Misalnya ada sumbu X dan sumbu Y. Ini X-nya positif, sini X-nya negatif. Yang di atas nih Y-nya positif, yang di bawah Y-nya negatif. Nah, ini yang perlu kita ingat. Perhatikan, tangan tuh A per B atau sin per cos, atau boleh juga kita ingat tangan tuh sama dengan Y per X. Mana mau saya tulisnya? Tahu sini. Tangan sama dengan Y per X. Ini dia. Trigonometri itu ini banyak macam persamaan. Kalau kita ingat semuanya bisa kita pakai. Yang mana yang kita paham? Sekarang kita coba yang ini. Tangan sama dengan Y per X. Berarti A per B tadi, A sama dengan Y, B sama dengan X. Kalau Y-nya positif, X-nya positif, lihat di sini. Y positif, berarti ada yang di atas ini. X-nya positif, berarti sumbu yang sebelah kanan. Artinya daerahnya di sini. Ini adalah daerah kuadran pertama. Karena ini adalah di kuadran pertama, artinya antara 60 dengan 240 ini yang kita pakai adalah yang kuadran pertama. Kuadran pertama 240. Sementara yang 240 tidak kita pakai karena dia ada di kuadran ketiga tadi. Baiklah, sekarang sudut alfanya sudah dapat 60 derajat dan nilai K-nya tadi sudah dapat 2. Kita kembali ke persamaan yang ini untuk mencari hasilnya. Gimana nih? Mau saya tulis sudah penuh. Ini ya. Jadi K cos X kurang X yang jelek.
K dikali cos X kurang alpha sama dengan C. Nilai K-nya 2 cos X dikurang nilai alpha-nya 60 derajat. Sementara nilai C yang mana, Pak? Lihat di soal, C-nya sama dengan 2. Ini harus kita selesaikan. Pertama, pindahkan dulu 2 ini ke sebelah kanan sini, sehingga persamaannya menjadi cos X kurang 60 derajat sama dengan 2 yang dipindah tadi jadinya per 2. Jadi cos X kurang 60 derajat sama dengan 1. Cos berapa nilainya 1? Cos 0. Berarti sini cos 0 derajat. Sebelah kiri cos X kurang 60 derajat. Oke. Dan karena sudah sama-sama cos, kita coret cosnya habis. Yang tinggal X kurang 60 derajat sama dengan 0 derajat. Berapa X-nya? X-nya berarti 60 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat. Oke, baiklah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua berarti kita ingat sini, yang perhatikan pertama nilai A-nya. Nilai A-nya berarti 1, kemudian nilai B-nya ini negatif akar 3. Oke, ini B. Kemudian ini C. Ini intervalnya masih sama. Kalau 2pi berarti 360, artinya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yang pertama, tadi cara menjawabnya, buat dulu soalnya, sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Jadi yang nanti kita akan merubah ke dalam bentuk K kali cos X kurang alpha sama dengan C. Nah, ini kita mau merubah ke bentuk ini. Pertama yang kita cari adalah nilai K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1. 1 kuadrat. Ingat akarnya jangan lupa. 1 kuadrat ditambah nilai B-nya negatif akar 3 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. 1 dikuadratkan 1, akar 3 dikuadratkan itu 3. Negatif, kalau dikuadratkan pun negatif kali negatif jadinya positif. Jadi hasilnya positif 3. Sehingga akar 1 tambah 3 akar 4. Jadi nilai K akar dari 4 adalah 2. Mirip di contoh 1 tadi ya. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah nilai dari alpha. Cara mencari alpha kita menggunakan tangan inverse sama dengan A per B. Ingat nilai A-nya berapa tadi? 1. Kemudian nilai B-nya negatif akar 3. Jadi kalau ada bilangan akar masih di bagian bawah atau di bagian penyebut harus kita rasionalkan. Bagaimana caranya, Pak? Rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3, karena sini negatif dan positif jadi negatif. Untuk seperti ini kalau kita rapikan jadinya negatif 1 per 3 akar 3. Kenapa dirapikan? Agar saya dapat menentukan sudutnya. Tangan berapa ini nanti? Nah, itu maksudnya. Selanjutnya kita tentukan nilai alfanya. Nilai alfanya, maaf. Nilai alfanya di sini negatif sepertiga akar 3. Selanjutnya kita mencari sudut alfanya. Tangan yang nilainya negatif 1 per 3 akar 3, artinya nilai negatif ada di kuadran kedua dan kuadran
4. Nah, ini yang negatif. Di kuadran kedua, kalau sepertiga akar 3, berarti 180 dikurang berapa nih? Sepertiga akar 3 berarti tanggal 30. Kurang 30. Berarti 150 derajat. Kalau di kuadran keempat, nilai sudutnya berarti 360 derajat dikurang 30 sama dengan 330 derajat. Yang mana yang kita pakai ini, Pak? Kita cek di sini. Nilai yang ini tadi. Nilai ini tadi saya bilang adalah nilainya tangan sama dengan Y per X. Kita kembalikan lagi ke diagram kartesius. Saya buat di pojok sini diagram kartesius. Ini X, ini Y, ini X-nya positif, ini Y-nya positif. Yang di kiri X-nya negatif, yang di bawah Y-nya negatif. Jadi di sini Y-nya positif, berarti ini areanya. Kemudian yang di negatif akar 3-nya X-nya negatif, berarti area yang sebelah kiri. Artinya nilai yang kita pakai adalah di kuadran kedua. Jadi ini nilai yang dipakai 150 derajat. Selanjutnya kita pakai sudut 150 derajat. Kita kembali ke persoalan yang ini. Karena kita sudah dapat nilai K dan sudutnya. Saya sambung di sebelah sini. K cos X kurang alfa sama dengan C. Nilai K-nya tadi 2 cos X dikurang nilai alfanya yang kita pakai 150 derajat. C-nya berapa tadi? Perhatikan di soal. C-nya adalah akar 2. Jadi di sini akar 2. Selanjutnya pindahkan nilai 2 ini ke ujung sini. Hingga persamaan jadi cos X kurang 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu adalah setengah akar 2. Kita rapikan dulu. Cos X kurang 150 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2 positif. Jadi di sini nilai cos yang kita rubah jadi cos, nilai cos yang setengah akar 2 itu adalah 45. Artinya di sini kita rubah menjadi cos 45. Cos 45 derajat. Yang di sini cos X dikurang 150 derajat. Karena cos sudah sama-sama cos, kita hapus, kita coret cosnya, yang tinggal X kurang 150 derajat sama dengan 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat. Sama dengan 195 derajat. 195 derajat. Jadi himpunan pelaksanya adalah 195 derajat. Oke, dari dua contoh di atas mungkin jelas ya. Pertama, kita rubah dulu ke K kali cos X kurang alfa sama dengan C. Baru kita cari nilai K-nya, kemudian cari sudut alfanya berapa. Nah, dapat K dan sudut alfa, baru kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang kita rubah tadi. K cos X kurang alfa sama dengan C. Saya rasa itu yang perlu diingat, 3 angka penting. Saja cara menghitungnya, saya harap kalian sudah mahir ya masing-masing. Kalau ada yang lupa cara menghitungnya, buka kembali pelajaran kelas 10 atau bahkan pelajaran SMP kemarin, semuanya ada di sana. Saya tidak mungkin menjelaskan lagi cara menghitung dari awal karena untuk persamaan trigonometri ini sudah materi tingkat lanjut. Artinya saya menganggap materi yang sebelumnya sudah dianggap bisa. Jadi saya cuma menjelaskan tentang penyelesaian persamaan trigonometri saja. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf.
Jika ingin bertanya, silakan bertanya, jangan segan-segan. Jika malu bertanya di grup, boleh bertanya japri langsung ke saya di WA grup. Maaf, di WA saya langsung. Oke, mungkin itu saja dulu. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.